Halo, kali ini kita mau ke Waikambas, Taman Nasional Waikambas. Dari Jakarta kita mau ngeteng, ikutin terus ya. Dari stasiun Kebayoran, ini kita mau ke stasiun Rangkas Bitung. Karena kondisinya ini pulang kerja, ini jam 5 dari kantor, terus kita cek juga di aplikasi Si Akses jam berapa kereta dari Kebayoran sampai ke Rangkas. Lewat aplikasi Si Akses, ini kita bisa cek untuk detail jam-jam kedatangan. Dan sampai di Kebayoran ini keretanya jam 6.41. Oh iya, pastikan kalian 1 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya udah pesen KA lokal yang menuju ke Merak dari Rangkas Bitung. Karena pembeliannya itu nggak bisa di hari yang sama dan nggak bisa secara offline. Jadi nanti saat sampai Rangkas Bitung kita pindah naik ke KA lokal Merak. Perjalanan dari Kebayoran ke Rangkas Bitung itu melewati 16 stasiun dengan jarak yang lumayan jauh. Ini kita berdiri dari penuh sampai orang-orangnya kosong. Alhamdulillah dapat duduk karena pegel banget berdiri 1,5 jam. Untuk biaya dari Kebayoran ini 6.500 sampai dengan Rangkas Bitung pakai kartu elektronik ya, pakai e-money. Sampai di stasiun Rangkas Bitung jam 20.10. Kalau di jadwal itu 20.05. Keluar dari KRL, kita nanti mau naik eskalator, naik ke atas. Untuk keluar dulu ngetap. Terus, nah ini banyak banget yang menuju ke Merak ya, rame banget. Stasiun Rangkas Bitung ini baru ya, jadi masih bagus. Kita naik eskalator ke atas buat ngetap keluar untuk KRL-nya dulu. Terus nanti selesai ngetap, kita bisa langsung masuk ke peron untuk gate dari komuter lain Merak. Sebelum gate in ke peron KA Merak, kalian juga bisa istirahat dulu, bisa di musola atau bisa ngecas HP dulu di lantai atas ini sebelum turun ke bawah. Jadwal KA Merak yang sebelumnya itu jam 7 dari Rangkas Bitung. Jadi memang nggak keburu kalau kita pulang kerja terus ngejar stasiun KA Merak. Jadi kita naik yang KA Merak dengan jadwal terakhir jam 21.21. Nanti keretanya pesannya di aplikasi KAI Akses, pilih yang KA lokal ya. Terus nanti pilih jam, ini yang jam 21.22. Nanti akan muncul estimasi sampai Merak itu jam berapa. Dan kalian harus menyesuaikan antara untuk jadwal kapalnya beserta dengan sampai di stasiun Merak itu jam berapa. Jadi yang perlu dipersiapkan 1 minggu sebelumnya kalau bisa itu pertama jadwal kapal ferinya. Terus yang kedua adalah jadwal atau kita beli tiket KA lokal Meraknya. Itu dulu karena keduanya ini nggak bisa dibeli dadakan. Ini untuk kondisi dari toilet atau kebersihan dari stasiun Rangkas Bitung. Ini masih terawat sekali. Jadi aku ulang lagi ya, dari Kebayoran jam 18.41 sampai dengan Rangkas Bitung 20.05. Kemudian nanti kereta naik yang KA lokal Merak jam 21.21. Nanti sampai Merak itu jam 23.10. Dan kalau aku naik kapal yang check-in-nya maksimal jam 00.30. Jam 21.10 KA lokal Meraknya udah sampai, udah datang. Kita harus rebutan tempat duduk. Jadi memang KA lokal Merak dengan harga 3.000 ini kita nggak bisa pilih kursi. Untuk saran, ini kita harus pilih gerbong yang depan ya. Kemarin aku salah pilih gerbong yang belakang, jadi kita penuh rebutan sama orang-orang. Terus aku pindah ke arah tengah, pilih gerbong yang tengah supaya dapat kursi yang bagian pinggir biar bisa ngecas HP. Ini kondisinya rebutan seperti ini. Terus aku pindah, lari ke arah tengah, tetap rebutan seperti ini. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Ada stop kontaknya, ada AC-nya. AC-nya tuh dipasang di tengah-tengah. Jam 21.22 kereta jalan. Nanti kita sampai Merak pukul 23.10. Kita ngelewatin 11 stasiun, termasuk salah satunya ada Serang, ada Cilegon. Untuk kondisi keretanya sendiri sesuai dengan harga ya, dengan jarak yang cukup jauh dengan harga 3.000. Ini memang situasi dan kondisinya seadanya.
Dan ini untuk stasiun yang bakal kita lewati. Sebelum sampai ke stasiun Merak, pasti untuk petugasnya bakal ngasih tahu kita untuk siap-siap. Dan 23:10 ini kita sudah sampai. Kemudian, nah ini untuk situasinya di stasiun Merak langsung terhubung dengan pelabuhan. Jadi sebelah kanan ini kereta kita, terus bagian depan itu ada tangga yang langsung bisa kita check-in ke pelabuhan atau kapal yang kita pesan. Kalian bisa ikuti petunjuk arah, ini udah lengkap banget. Hanya perlu naik tangga ke atas, kemudian nanti kita belok kiri. Ini orang-orang yang pesan kapal reguler, check-in di sini, nanti dibantu sama petugas buat cetak tiketnya. Kalau yang eksekutif atau kapal ekspres, nanti dibantu buat ngelewatin gate ini, terus menuju ke arah kiri, kita ke dermaga yang eksekutif. Nah, ini tempat check-in yang reguler, terus kita nanti ke arah sana. Oke, sebelah kiri ya. Jalan, ngikutin aja petunjuk atau tanya petugas. Untuk pemesanan kapal, ini menggunakan aplikasi Verizi. Kalian nggak bisa dadakan pesan di hari yang sama atau pada saat sampai ke pelabuhan itu nggak bisa. Untuk jam yang tertera di tiket adalah jam check-in ya, bukan jam keberangkatan. Jadi, karena aku juga pertama kali pesan pakai Verizi, jam yang kita pilih itu jam batas check-in. Misal kita pilih jam 8, nanti aplikasi akan menyesuaikan, kita bisa check-in pukul 7 sampai dengan jam 11 malam. Nanti menyesuaikan. Sedangkan untuk kapal berangkatnya, itu biasanya setengah jam atau 1 jam dari batas check-in kita terakhir. Jadi jangan salah ya, jam yang kita pilih itu bukan jam berangkat kapal. Nah, ini dibantu sama petugasnya untuk cetak tiket, kemudian diarahkan ke kapal. Batas check-in aku jam 00.30, tapi jam 23:20 aku udah check-in, cetak kartu, satu kasih ke petugas buat di-scan, satu kita bawa. Nah, ini diarahkan langsung ke kapalnya. Aku dapat KA ASDP Safira Nusantara. Sebenarnya pengennya Portlink ya, cuma kita memang nggak bisa milih kapal, jadi memang nasib-nasiban. Sekedar informasi, kalau kita udah check-in, kita udah pegang kartu ini, itu bisa berlaku 1 kali 24 jam. Kalau kita nggak naik kapal ini pun nggak apa-apa, nanti nunggu yang selanjutnya itu pun bisa, asal mau nunggu aja di dermaganya. Nah, ini situasi di dalam kapal Safira Nusantara. Jadi ini baru sandar banget aku langsung bisa masuk, sedangkan untuk yang naik mobil itu baru pada masuk ya. Ada kafetaria, ada toilet, terus kita juga bisa ngecas. Saran aku ini kalian bener-bener harus nge-tap tempat duduk dulu, karena nanti banyak banget yang tidur di kursi-kursi itu. Ini untuk harga dari kafetarianya, dan di luar kebetulan gerimis. Nanti kita kapal itu jalan jam, kalau nggak salah pukul 1. Saat kapal jalan, nanti juga ada announcer dari petugasnya kalau kapal udah mulai jalan. Untuk kapal ekspres, ini durasi waktunya 1 sampai 1,5 jam dari Merak ke Bakauheni. Tapi tergantung dengan cuaca, dan karena ini gerimis, jadi ini berangkat jam 1 sampai Bakauheni ini jam 3, jadi 2 jam ya. Perbedaannya kalau kapal ekspres itu biasanya sandarnya cepat, sedangkan untuk kapal reguler itu estimasi waktunya 3 sampai 4 jam. Biasanya nyandarnya itu lama ya. Bisa banget jalan-jalan keliling kapal, asalkan hati-hati karena licin ya, takutnya terpleset. Terus ini sudah sampai di Bakauheni, ini tangga yang mau kita lewatin, ini proses sandarnya. Sampai Bakauheni, ini kita langsung menuju ke dermaga eksekutif. Nanti keluar kapal ke arah kanan.
Nah, ini yang menuju ke dermaga eksekutif. Ini aku salah ya, karena aku menuju ke pool tiket Damri yang menuju ke Wai Jepara, tapi ternyata yang di eksekutif itu bukan tempatnya. Jadi kita mau ke toilet dulu, mau bebersih dulu. Ini area mall tuh dermaga eksekutif ya, disebutnya dengan area mall. Situasi untuk dermaganya jam 3 pagi seperti ini kosong, tapi nggak usah khawatir ada petugasnya, nanti kita bisa tanya. Pool yang menuju ke daerah-daerah di Lampung itu mana aja, tanya aja ke petugas. Kalau menuju ke Bandar Lampung atau Raja Basah, ini kita turun ke bawah, ada Pool Damri untuk beli tiket menuju ke Bandar Lampung. Sedangkan daerah-daerah yang di luar Bandar Lampung atau Raja Basah seperti Waikambas, terus daerah lainnya itu adanya tiketnya di dermaga yang reguler. Ini kita udah sampai di pemesanan tiket Damrinya. Karena kita mau menuju ke Waikambas, kita menuju daerah Wai Jepara. Adanya busnya itu jam 5, jam 7 sama jam 1 siang. Ini kita naik yang jam 5 pagi. Untuk harga tiketnya 45.000 dari Bakauheni ke Wai Jepara. Durasi waktunya itu 2-3 jam perjalanan tergantung dari situasi. Sementara menunggu bus Damrinya dibuka, ini kita nunggu dulu ngecas HP di bagian depan. Tapi ternyata aku salah, jam 4 aku menuju busnya udah dibuka dan semua kursinya penuh. Dan buat informasi, kondisi Damri ini seperti ini di Pelabuhan Bakauheni untuk pelayanan daerah Lampung. Jadi kita memang rebutan kursi dan bisa atau memungkinkan untuk kita berdiri, kemudian bisa juga berjam-jam berdirinya. Karena telat masuk bus, jadi aku duduk di samping supir di bagian bawahnya. Dari jam 5 sampai pukul jam 8. Nanti setiap di pinggir jalan ada yang mau naik, itu pasti Damrinya berhenti. Jam 8 sampai juga di Pool Damri, Wai Jepara. Dari sini udah deket menuju ke Waikambas. Buat yang mau ke Waikambas, ini bisa dicatat nomor kontak dari Pool Damri di Wai Jepara. Mereka juga aktif di TikTok untuk informasi bus-bus yang menuju dan ke arah Wai Jepara atau ke Bakauheni. Dari Pool Damri Wai Jepara, ini kita sewa ojek, dibantu juga sama petugas di Pool Damrinya tadi untuk sewa ojek. Satu orang PP ini 110.000, nanti jadi diantar dan dijemput. Lokasinya jauh ya. Ini adalah pintu pertama dari Taman Nasional Waikambas. Nanti di depan ini kita bayar tiket untuk weekend 32.000. Ini ada beberapa jenis fasilitas wisata yang bisa kita ikuti seperti tur keliling, terus juga bisa naik jeep dan lain-lain. Ini kita bayar dulu. Jam operasional dari Taman Nasional Waikambas itu jam 8, tapi untuk ready petugasnya itu pukul 10. Karena apa? Karena petugasnya itu mandiin gajah dulu, terus juga siap-siapin makanan dulu, jadi cukup lama ya. Nah, ini kita menuju ke pelatihan gajah. Terus sama ojek diturunin di bagian kafetaria atau kantin gitu. Buat yang mau nginep, ini ada penginapan semalamnya 350.000, bisa untuk lebih dari 2 orang. Ada beberapa pilihan paket wisata yang bisa kalian pilih, foto sama gajah senilai 20.000, terus ada naik jeep 400.000 untuk 4 orang, terus ada keliling atau jungle trek ini 150.000 per orang. Kalau menurut aku untuk pengalaman yang begitu mengesankan untuk harga segitu itu wajar ya, karena mau gimana pun yang namanya petugasnya itu kan ngurusin gajah. Jadi memang untuk harga segitu itu standar ya. Kita bisa beli makanan dulu, ini satu tasnya 50.000 isi sayuran sama buah-buahan. Ini ada mahot dari salah satu gajah. Ini gajahnya mau mandi tapi di sungai, kalau yang ini dimandiin.
Tuh, Nggak pakai kalian lihat sabun. sendiri ya, bisa dibayangkan Bapak Mahat ini sampai Nggak pakai basah-basahan. sabun. Mereka bekerja tuh 24 jam, mereka shift tapi bergantian. Anteng Biasanya tapi ada ya. 3 gajah, Mahatnya 2. Pak Wi tetap Terkenal. Karena kita mau ketemu Nisa dan teman-temannya, ini kita bayar yang jungle trek sama Pak Wi. Satu orangnya 150.000 diarahin sama Pak Wi. Tempat Nisa sama Kalau nggak Pleno ketemu sama Nisa nggak Erin ke WK sama Mas namanya. Jejen. Ini lagi makan. Ini jam 10 lebih 30 ya, agak siang karena petugasnya baru siap di jam tersebut. Masnya ahli Kalian harus bawa tas ransel, makanan buat gajah, minum, terus juga harus pakai sepatu yang memang untuk trek ya. Jadi biar nggak licin. Nanti kita sebentar lagi mau ketemu Nisa. Sebetulnya untuk jungle trek kita bisa keliling ke hutan, cuma karena semalam ada gajah liar masuk, jadi buat keamanan kita langsung ke tempat Nisa aja. ini Pak Wi terus yang disoting berarti ini. Iya. Dari Natal itu udah banyak orang ini. Nggak ketemu nih, ini tidur toh. Nisa. Hei, sini. Hei, bangun. Ya ini. Keblok. Gini. Nisa. Sini, biar sini aja. Sini, Oh, iya. Ini jajan. Kan pasar iki mau Bapak tuku cenil karo DOD. Hei, sini. Sini mana buahnya? Sini. Sayur. Ya, ini Mau nggak dia? Turu ge arep dadi bocah apa? Ya ini turu. Ki. Jagung ini. Ya Allah, gemesnya. Ya Allah. Langsung ya ini- bangun loh. Ya ini turu ya dadi gade sapa ya ini turu ki. Ya. Nisa. Ya. Ya Allah, gemes. Nih sama Mas ini nih. Nih. Ya Allah. Ya Ih, ini ih, ih, tembitan. ih, 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 Ini ih. banyak yang ngasih. Anak gadis. Enak Kiri nggak gadis apa-apa. ya, ini kok Oh, baru anak tani. gadis. Yo, Wah, pegang aja. nggak apa-apa. Ya ini Iya tembitan gitu. ampun. Nisa, oh makanya gitu Nisa. Iki kayak piye arep dadi apa ya ini. Yo. Kayak arep dadi apa ya ini turu ki. Oh, duduk enak banget makannya. Kacang apa? Hai Nisa. Ya, Oh, nih. boleh pegang? Ya iya. Ah. Ya udah bawa aja nih, bawa aja. Di bawah aja. Ambil Bawa. nggak mau lah, enak men disuapin terus. Nah, diam. Oh gitu. Oh gitu makannya. Nisa, lihat Dari sini Depok Nisa. bisa jauh-jauh sana. Lihat kamu masih tidur jam segini. Ih, Yo. abis mandi ya? Iya tadi. Pegang aja. Iya, Bu. Aduh, plastiknya lali. Ini Bapak. Susah fotografer gitu. Rambutnya berdiri. Nisa. Aduh. Duh, anaknya siapa tuh? Ini Pleno. Iya. Itu Erin. Oh, ini Erin. Hai Erin. Hai Erin. Erin udah mamam. Oh, Erin belum makan ya, nggak kebagian ya. Oh iya. Erin mamam dulu. Wes gantian cil. Nisa. Ih. Kayak anak TK Nisa. Apanya jebol? Ini Erin. Hai Erin. Jarak ya. Usil. Enggak ngrungokne ya. Hei, Kak. Masa. Nisa jangan diinjek. Itu apa kuwi? Bener. Wak lu kambingnya.
Nisa? Kalau Erin agak jauh Erin. Kenapa? Ya udah. Oh, dia mau makan ini. Ya udah cepat ambil gambar. Diam Erin. Ini emang ngasih ini masih kacangnya. Kasih dua-dua aja biar awet. Enggak usah banyak. Udah minta duluan. Nah, masukin aja. Ya, jatuh. Maaf. Ya. Itu ayam hutan suaranya, biar diambil aja. Oh, Foto lagi. masukin. Ini juga Iya. ada makanan langsung. Ya iya. Namanya tukang pala. Ya itu. Maaf. Erin ambil sendiri dia. Oh. Gambar. Ih, cantiknya pakai bando. Mana suaranya Nisa? Gak ada. Biasanya lari. Wi. Oh gitu makannya. Wah, Nisa langsung terabaikan. Makanan dari kita udah habis. Nisa. Diam. Sabar. Selesai main sama Nisa, karena memang gantian ya dengan pengunjung lain. Terus intinya kita makan di kantin, untuk harganya juga standar. Nasi sama soto 20.000, es teh manis 5.000, ada pecel lele, ada bakso, ada mie ayam, dan lain sebagainya. Ini aku nunggu dijemput sama ojek jam 2 siang. Terus sudah kita pulang menuju ke Pool Damri yang Way Jepara. Ini jaraknya lumayan jauh ya. Untuk yang mau nomor kontak ojeknya nanti aku taruh di deskripsi ya. Nah, sampai di pool jam 2:30, nanti kita langsung pulang lagi ke Bakauheni. Untuk next perjalanan pulangnya nanti di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk dukung terus untuk subscribe. Dan untuk estimasi perjalanan aku sekitar 244 km ngeteng dari Jakarta ke Waikambas, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Untuk total biaya, untuk transportasinya aja kurang lebih 120.000 menuju ke Waikambas. Ini kalau open trip kalian dari Jakarta, rata-rata open trip itu PP sekitar 4,5 sampai 500 tergantung pilihan. Jadi terserah kalian mau ngeteng atau ikut open trip, masing-masing ada kurang lebihnya. Tapi untuk pengalaman ngeteng itu berkesan banget. Jangan lupa untuk ikutin video selanjutnya ya. Thank you.